kembali lagi di channel Oret-Oret. Kita mewarnai lagi alur. Hahaha. Ini aku mencoba menggambarkan sosok Banaspati. Aku menggambarnya melalui imajinasi kulur. Hahaha. Banaspati merupakan legenda atau cerita di masyarakat mengenai sosok makhluk halus yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Sosok Banaspati seringkali ditemukan dalam arsitektur candi di Pulau Jawa. Mengutip dari jurnal Universitas Udayana, sosok Banaspati digambarkan sebagai relief dengan kedua kepala raksasa. Pada candi di daerah Jawa Timur, sosok Banaspati atau yang disebut sebagai Kala di Jawa Tengah pada umumnya dapat ditemukan terpahat pada bagian atas lubang pintu masuk di ruang sucinya masing-masing. Mengutip dari laman Kemdikbud, Banaspati dikenal sebagai penjaga hutan. Banaspati atau Kala dipasang di atas ambang pintu candi dengan harapan sebagai penangkal pengaruh jahat yang hendak masuk ke dalam candi. Sementara itu, dikutip dari repositori Universitas Katolik Sugija Pranata Unika Semarang, dalam kepercayaan masyarakat, Banaspati dikenal sebagai hantu yang mempunyai elemen api. Banaspati dikenal sebagai makhluk mistis yang memiliki kekuatan besar dan biasa ditemukan di dalam hutan ataupun digunakan oleh dukun sebagai sarana ilmu hitam. Banaspati dikenal mempunyai dua wujud yang berbeda, yakni memiliki bentuk bola api yang hidup di antara pepohonan besar di tengah hutan dan bentuk manusia api. Wujud bola api ini dipercaya dapat bergerak dengan cara melayang atau terbang di antara satu pohon ke pohon yang lainnya. Konon, wujud asli Banaspati hanya memiliki ukuran segenggaman tangan orang dewasa, tetapi jika korbannya merasa ketakutan, maka wujud bola api ini akan semakin membesar dan bisa memangsa korbannya. Sementara itu, apabila dalam wujud keduanya, Banaspati dipercaya memiliki wujud layaknya manusia, tetapi tubuhnya diselimuti dengan api yang membara. Dalam wujud manusia berselimut api ini, Banaspati dikatakan bergerak dengan berjalan menggunakan kedua tangan sementara kakinya menghadap ke arah atas. Banaspati dalam wujud manusia api akan mengejar dan menjulurkan lidah api ke mangsanya yang dapat membuat korbannya terbakar. Banaspati yang kerap kali ditemukan di ambang pintu candi mempunyai kesamaan dengan mitologi dari negara India, Kirtimoha. Dalam jurnal yang sama, lewat buku Myth and Symbols in Indian Art and Civilization, Heinrich Zimmer menjelaskan pada mitologi tersebut dikisahkan mengenai satu tokoh raja raksasa Asura bernama Jalandhara yang kejam dan sakti. Suatu ketika, Jalandhara memerintahkan satu tokoh raksasa sakti bawahannya yang bernama Rahu untuk pergi ke surga dengan tujuan untuk menghancurkan daerah serta kewibawaan kekuasaan dewa yang tertinggi di jagat raya, yakni Dewa Siwa. Serangan Rahu ke surga ini menyebabkan Dewa Siwa menjadi murka. Dalam rasa murkanya ini, dari satu titik di antara alis dan di keningnya muncullah satu makhluk yang sangat dahsyat dan kemudian ditugaskan membasmi Rahu. Kekuatan raksasa yang tercipta dari rasa murka Dewa Siwa yang dahsyat tersebut membuat Rahu menjadi takluk serta memohon ampunan dari Dewa Siwa. Dikisahkan berikutnya, makhluk raksasa yang tercipta dari Dewa Siwa ini tanpa henti-hentinya memakan segala sesuatu yang ditemuinya. Dewa Siwa menyadari masalah baru ini dan dengan segera memerintahkan supaya sang raksasa sakti ciptaannya untuk segera memakan bagian tubuhnya sendiri. Titah dari penciptanya tersebut dipatuhi oleh sang raksasa. Ia lalu mulai untuk memakan bagian tubuhnya mulai dari kaki, lengan, bagian paha, bagian perut.
dan dada hingga seluruh tubuhnya sendiri dan hanya bagian wajah kepalanya saja yang masih tersisa. Selanjutnya Dewa Siwa bersabda, "Sejak saat ini, engkau anakku bernama Kertimuha, dan aku nobatkan engkau untuk menjaga istanaku. Engkau tinggal di ambang pintuku, engkau akan termasyur. Barang siapa masuk tanpa menyembahmu, mereka tidak akan memperoleh rahmatku." Sementara itu dalam kepercayaan masyarakat yang ditulis oleh Situs Budaya Indonesia, Banaspati diyakini merupakan salah seorang tokoh yang mengadopsi ilmu hitam yang terjadi di era Kerajaan Majapahit. Banaspati adalah salah satu raja lautan yang merupakan keturunan dari siluman atau bangsa api. Ketika Banaspati memimpin bangsa siluman, banyak sekali manusia yang menjadi korban dari keganasannya. Meski demikian, berkat pertolongan dari Nabi Khidir, akhirnya Raja Banaspati bisa dibunuh. Menurut hikayat, pasca Banaspati dibunuh oleh Nabi Khidir, ternyata masih ada keturunannya yang memiliki nama Setan Kober. Setan Kober ini diyakini hidup 500 tahun pasca Banaspati dibunuh. Banyak masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa Setan Kober yang merupakan keturunan Banaspati ini hidup di daerah hutan Panji. Masa kejayaan dari Setan Kober tersebut berlangsung tepat pada era keemasan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, ketika belum mempunyai kekuatan dan belum mempunyai kerajaan, Setan Kober ini memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Patih Gajah Mada untuk membumi hanguskan para pemberontak serta Mala. Setan Kober ini dikenal mempunyai sifat yang licik dan sangat sakti. Pada masa perang antara Majapahit dengan Demak Bintiri yang kala itu dipimpin oleh Raden Fatah, Setan Kober ini kerap membuat kerajaan Islam mengalami kekalahan. Singkat cerita, Setan Kober ini pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Pangeran Sutawijaya. Hingga saat ini, keturunan Banaspati pun dipercaya masih tinggal di hutan Panji serta mendirikan kerajaan di lautan. Ini dia hasilnya, Lur. Terima kasih matur nuwun.